Alhamdulillah. Ya, saya buka dulu, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Silakan di-mute dulu ya, dimatikan soundnya. Handphonenya di mana? Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kajian ya, walau lewat Zoom meeting lewat udara. Mudah-mudahan ini bagian dari layanan sekolah kita SDIT Ar-Rahmah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada ayah bunda, termasuk memberikan kajian-kajian pada sore hari ini. Ya bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Idul Adha ya, kan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Nah, apa saja ada hikmahnya, bagaimana kisah ya pengorbanan yang sampai berbuah surga. Insya Allah akan kita simak bersama dalam kajian sore ini bersama Ustadz Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Ya. Baik ya bunda, kita simak bersama taujih dari Ustadz Zainal Arifin MA. Kepada Ustadz Zainal disilahkan. Ustadz. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala dzalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Masyaallah hadirin di rumah masing-masing yang hadir melalui media Zoom. Selamat berjumpa lewat dunia elektronik kita, walaupun melalui alat internet ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dengan pertemuan silaturahim ini untuk bersama-sama mendapatkan tazkirah, saling menguatkan silaturahim antara kita. Masyaallah muslimin, para ustadz, para jamaah kajian sore yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sangat merasakan hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, karena tinggal besok hari Jumat ya, kita akan bertemu dengan Idul Adha yang agung, dan keagungan hari-hari Dzulhijjah ini sudah kita rasakan sejak tanggal 1 untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Kemudian sebentar lagi hari Kamis kita melaksanakan puasa Arafah
Arafah. Kemudian hari Jumat kita sholat Idul Adha. Bersamaan itu para hujjaj yang kebetulan Indonesia para hujjaj tanggal 9 berkumpul di padang Arafah sebagai pusat ibadah haji al-hajj Arafah haji di tanggal 9 dan kemudian berkumpul di tanggal 9 tengah malam berangkat menuju Musdalifah dan kemudian bermalam di Mina. Begitulah sampai rukun haji selesai lempar jumroh dan sebagainya sampai tahu adalah syiar-syiar yang diberikan oleh Allah dan Dzulhijjah. Itulah sebabnya barang siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar yang diberikan oleh Allah khususnya di bulan Dzulhijjah ini, kita akan mendapatkan itu ya, satu julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang tersurat difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallaha fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang memiliki hati yang takwa. Masyaallah muslimin, untuk itu mari dalam rangka terus memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah, dengan syiar-syiar ini kita ikut mengagungkannya. Salah satunya adalah bahwa kita tidak bisa lepas kalau mengingat Idul Adha berarti harus mengingat pula milah uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Begitu firman Allah. Sungguh telah diberikan teladan yang amat baik pada diri Ibrahim untuk kalian semuanya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Ibrahim, ya keluarganya di sini adalah istri dan anaknya dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Ingat Idul Adha berarti mengingat keteladanan. Sama dengan ketika kita melaksanakan syiar-syiar keagungan Dzulhijjah ini, termasuk di dalamnya haji dan kurban, berarti kita ikut napak tilas dari jejak-jejak perjuangan Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliaunya bisa menjalankan dengan baik. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun, begitu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa ujian, dan Ibrahim telah bisa menyempurnakan ujian tersebut. Masyaallah muslimin, itulah sebabnya kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
senantiasa menyambungkannya dengan milah beliau Ibrahim alaihissalam. Sholawat kita selain bersolawat kepada Nabi Muhammad juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Doa maksurat kita itu juga demikian. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi ini bulan Dzulhijjah sama dengan bulan merekatkan kembali hubungan kita seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ini bermillah, berkiblat kepada ajaran Ibrahim alaihi salam, karena beliau adalah uswatun hasanah. Di samping Rasulullah juga laqad kana lakum uswatun hasanatun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi kita itu beruswah kepada Rasulullah dan beruswah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal tadi saya menyebutkan satu surat, yaitu dua ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Di setiap Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang perjalanan usia dalam setiap tahunnya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, kekuatan, juga kelonggaran rizki yang diberikan kepada kita. Untuk itu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini dalam rangka untuk menyambungkan kabel-kabel yang mungkin ada yang error, yang mungkin ada kelengahan di dalam pikiran dan hati kita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tegaskan, apabila kita telah merasakan nikmat begitu indah dan begitu agungnya, begitu murah, rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan supaya kita fasholli, maka sholatlah, lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi sholat untuk Allah dan berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat berkurban di ayat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara kasat mata, secara wujud bahwa kurban kita itu disembelih, dibagikan kepada masyarakat, tetapi hakikat berkurban itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli lirabbika wanhar. Demikian di surat Al-Hajj itu juga disebutkan, Allah menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menerima daging kurban kalian dan tidak menerima darah kurban kalian, luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi Allah menerima ketakwaan dari kalian. Maka yang paling utama adalah berkurban itu adalah membersihkan niat untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala
Bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk bisa berkorban, sekalian untuk memberikan poros besar kepada umat manusia, senantiasa zikir, senantiasa ingat, dan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan kanal khusus liyadhkurusmallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am, liyadhkurusmallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am, supaya kalian menyebut nama Allah terhadap rizki yang Allah berikan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya untuk masalah berkorban ini digambarkan di dalam beberapa ayat yang sudah kita baca itu, menganggap atau mengukur seluruh kaum muslimin itu bisa berkorban, gitu ya. Sepertinya mengukur dan menganggap ya, bahwa seluruh kaum muslimin itu bisa berkorban, dan itu memang bisa dilihat fakta di seluruh permukaan bumi ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkorban itu tidak selalu orang kaya, gitu ya. Yang banyak berkorban tidak selalu orang-orang yang kaya. Kita banyak dapati orang-orang yang wilijo ya, itu menabung hasil kerja yang setiap hari ia dapatkan dari wilijo ya. Orang lijo itu kan pergi ke pasar untuk pulang, itu biasanya berangkat jam 2 malam dan kemudian dijualnya sampai jam 12 siang, dan di sana di hatinya ada cita-cita untuk mengumpulkan uang supaya bisa berkorban pada hari raya Idul Adha. Dan itu banyak kita dapati orang-orang yang demikian, atau bentuk-bentuk yang lain yang banyak diinginkan dan dicita-citakan oleh saudara-saudara kita. Maka dari sinilah kita bisa mengetahui ayat-ayat Allah bahwa berkorban itu betul-betul untuk mengukur seberapa jauh kita mengutamakan Allah, gitu ya. Seberapa jauh kita ini mengutamakan Allah. Karena seperti tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, yang semacam itu. Liyadhkurusmallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Jadi mari mudah-mudahan dengan banyak kita temukan orang-orang yang sebetulnya jauh di bawah kita, banyak yang berkorban, itu kita menjadi tergugah diri kita untuk menyiapkan sebagian dari rizki itu digunakan untuk berkorban, untuk udhiyah itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang berupa kelonggaran membeli hewan kurban, boleh kambing, boleh sapi, yang ada di masyarakat kita kayaknya sudah tersosialisasikan kalau sapi bisa untuk patungan 7 orang sudah biasa, untuk kambing 1 orang ini bisa terukur oleh kita semuanya, bagaimana untuk setiap tahun kita menyiapkan diri bisa berkorban tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
banyak menyinggung masalah kurban haji ini di surat Al-Hajj, ya, surat haji, surat nomor 22, ya. Satu misal yang amat dekat dengan peristiwa kurban dan haji ini adalah ayat 36 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha shawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sahharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna, dan onta-onta, ja'alnaha, kami ciptakan onta-onta itu bagi kalian sebagai rizki, min sya'airillahi, sebagai bagian dari syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, kalau di Arab memang ya unta, kalau di lingkungan kita ya kambing, kibas atau biri-biri dan sapi. Allah ciptakan ini bisa dijadikan wasilah bagi kita semuanya sebagai syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum fiha khair, di dalam hewan ternak kalian bisa mengambil kebaikan di dalamnya. Maka fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, menyebutlah asma Allah ketika kalian menyembelihnya. Shawaf itu gambaran unta yang mau disembelih, tali diikatkan pada kakinya tetapi unta tetap dalam keadaan berdiri. Itu shawaf dalam ayat ini, ya. Jadi kata shawaf itu artinya unta yang siap disembelih, yang sudah ditali, begitu. Penyembelihan unta itu memang posisinya berdiri dihadapkan ke kiblat. Kalau kita kan digulingkan, sapi digulingkan, kemudian kambing juga digulingkan untuk dihadapkan ke kiblat, begitu. Fa'idha wajabat junubuhum, maka apabila hewan kurban itu, yang di sini adalah onta, di kita adalah kambing, biri-biri atau kibas dan sapi, itu telah roboh pada lambungnya, maksudnya telah digulingkan mati, begitu ya. Jadi telah tersembelih dan digulingkan mati. Kemudian kalau di kita adalah dipotengi, fakulu minha, Allah perintahkan kepada kita yang berkorban untuk memakan sebagian dari dagingnya. Fakulu minha wa'at'imul qani'a wal mu'tar, dan kemudian berikanlah makan daging kurban itu untuk orang-orang yang mampu. Di ayat ini pembagian hewan kurban untuk seluruh kaum muslimin yang mampu, maupun di sini wal mu'tar, maupun yang tidak mampu. Jadi yang kekurangan. Jadi yang cukup maupun yang kekurangan boleh makan daging hewan kurban. Yang berkorban juga disunahkan memakan hewan kurbannya. Itu. Wa'at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum. Demikianlah rizki-rizki Allah itu ditundukkan untuk kalian yang berupa hewan ternak tadi. Kalau di sini unta di kita adalah yang umum kita jadikan untuk berkorban. Seluruh, bahkan ma'asyiral muslimin, seluruh rizki yang ada di alam semesta, di seluruh permukaan bumi ini memang ditundukkan untuk kita umat manusia, untuk dimanfaatkan dan dinikmati. Itu la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Demikianlah
bahwa hikmah berkorban memiliki hikmah yang sangat banyak. Selain mengingatkan keteladanan Nabi Ibrahim adalah sebagai sarana kanal untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan di sini juga menjadikan kita tergolong orang yang bersyukur dan mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bertakwa. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya mengingatkan tentang teknis atau hal-hal sunnah kecil-kecil yang mungkin bagi kita kadang-kadang diabaikan dalam menjalani ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, saya mengingatkan hari besok, hari Kamis, jangan lupa seluruhnya berusaha disiarkan di rumah-rumah kita untuk melaksanakan puasa Arafah. Ya, disiarkan itu mulai sekarang anak-anak kita diberikan motivasi, diberikan gambaran pahalanya, ya, bahwa Shaumul Arafah itu yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Maka kita motivasikan untuk diri kita dan keluarga kita, keluarga besar kita, famili kita, menjadi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah agar digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, bahwa takbiran di malam setelah bukonya Arafah itu hendaknya benar-benar kita membaca takbir, bertakbir, benar-benar bertakbir. Jangan sampai yang takbir itu hanya TV-nya atau kasetnya kalau di masjid dan musola-musola. Yang disunnahkan itu orangnya, ya, kita ini, masing-masing kita. Kalau malam takbiran itu malam tanggal 10 malam untuk sebelum sholat Id itu namanya takbir mutlak, ya. Mulai tenggelamnya matahari sampai sholat itu terus memperbanyak takbir. Tentang takbir boleh mengikuti yang ganjil dan boleh mengikuti yang genap. Kalau disebut dengan genap itu Allahu Akbar, genap 2 ya, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, jadi Allah Akbarnya genap lagi di akhir, walillahil hamd. Boleh yang ganjil genap di awal 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar di akhir 2, Allahu Akbar di awal 3. Jadi diperkenankan yang semacam itu sesuai dengan sunnah, ya. Kedua-duanya sesuai dengan sunnah. Yang paling utama itu sekali lagi kita bertakbir, ya. Kita bertakbir. Boleh sambil, kalau ketika takbir mutlak ini sambil apa saja, ya, sambil apa saja. Bahkan ibu-ibu sambil goreng, sambil masak itu tidak apa-apa. Bahkan untuk takbir ini tidak ada batasan bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan, tidak boleh takbir, itu tidak ada. Jadi boleh semua, ya. Siapa saja dan dalam kondisi apa saja itu boleh. Sedangkan di hari-hari tasyrik dan hari-hari nahar tanggal 10, takbirnya disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat karena waktu sholat. Misalnya setelah sholat berjamaah zuhur, sebelum wirid takbir bersama dulu. Demikian juga di rumah juga demikian. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah, setelah sholat takbiran dulu. Entah 3 kali atau 5 kali, setelah itu wirid dan berdoa. Karena ini hukumnya sunnah. Sampai nanti asarnya tanggal 13.
Jadi terakhir takbir itu adalah waktu setelah sholat asar di tanggal 13. Jadi itu sudah terakhir takbir. Nanti maghribnya sudah tidak ada sunnah untuk takbir lagi. Jadi batasannya adalah sampai tanggal 13, sedangkan maghrib itu sudah masuk tanggal 14. Ini hal kecil-kecil, tapi kadang praktek di kita ini kurang diperhatikan. Untuk berikutnya, bagi yang sekarang sudah menyiapkan kurban atau sudah berazam kurban itu, idza ra'aitumul hilala dzulhijjah, apabila kalian telah menemukan hilal tanggal 1 Dzulhijjah, begitu maksudnya, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kemudian kalian ini memiliki keinginan untuk berkorban, fal yumsik, maka hendaknya kalian menahan. Apa yang harus ditahan? An sya'rihi, membiarkan rambutnya, ojo dipotong, ojo dicabuti. Sing biasanya nyabuti kelek yo memang prai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal penyembelihan nanti. Kalau di sembelih tanggal 10 berarti tanggal 10 sesudah sembelih ya silakan nyabuti kelek lagi ya. Motong rambut yang potong kebetulan wis dawa dibetah-betah ini dhisik tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ya. Jadi wa azfarihi, dan kuku-kukunya, kuku juga jangan dipotong. Ini sunnah yang kecil-kecil. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah. Jadi hadis ini kuat sebagai sunnah bahwa orang yang berkorban itu tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku mulai hilal atau tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti penyembelihan. Begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan nanti pada hari Idul Adha, seluruh kaum muslimin dari rumah menuju tempat sholat itu kalau bisa tidak ngobrol ya. Jangan ngobrol begitu, guyon atau apa saja, tapi bertakbir sambil jalan menuju tempat sholat itu bertakbir, apakah di masjid ataupun di lapangan. Dari rumah keluar itu bertakbir. Kalau yang sebaiknya jalan berangkat dengan jalan pulangnya itu berbeda. Jadi kalau saya misalnya dari rumah saya berangkatnya lewat belakang, lewat SDIT misalnya ya. Pulangnya boleh lewat Pak Ridwan ke jalan raya, kemudian putar ke rumah saya lagi, atau lewat balai desa, kemudian ke pertigaan, kembali ke rumah saya. Itu contoh mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulangnya. Ini sunnah ya. Jadi sunnah untuk sholat hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu sengaja demikian. Ini syiar, sekali lagi syiar. Maka tadi dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu menjadi apa namanya? Menjadi pegangan kita yang syiar-syiar itu. Kemudian pada saat sholat Id di bawah seluruh keluarganya, yang kecil, yang halangan, bulanan, tidak ada yang tertinggal di rumah kita. Semua mengagungkan hari raya Idul Adha itu. Monggo, tidak ada yang ditinggal di rumah, karena kita sedang mengagungkan syiar-syiar Allah. Nanti bagi yang berhalangan, ibu-ibu, ya otomatis mengambil tempat di belakang, karena tidak ikut sholat, cukup mendengarkan khutbahnya saja. Kemudian ketika setelah selesai sholat, mengambil jalan lain dan kemudian pulang untuk sekedar mencicipi makanan. Minta maaf tadi tertinggal, sebelum berangkat sholat Idul Adha itu sebaiknya jangan sampai minum atau makan. Ya, jangan sampai minum atau makan. Jadi mulai sholat subuh itu benar-benar tidak minum atau tidak makan, walaupun itu sedikit.
Tetapi kalau berangkat sholat Idul Fitri, sebaiknya berangkat sholat itu minum dulu walaupun sedikit, atau nyicipi makanan dulu walaupun sedikit. Jadi ini berbalik ya, antara berangkat sholat Idul Fitri dengan berangkat sholat Idul Adha. Jadi kalau sholat Idul Adha, sunnahnya tidak makan dulu. Nanti pulangnya itu yang kemudian baru makan atau baru minum. Jadi pulangnya. Kemudian baru kemudian menyembelih hewan korban. Ya, menyembelih hewan korban. Menyembelih hewan korban itu harus sesudah melaksanakan sholat dan dalam sunnahnya pulang dulu. Jadi buat kalau bisa jangan sholat kemudian menetap di situ langsung kemudian nandangi untuk nyembelih, bukan begitu. Sebaiknya walaupun sebentar itu pulang dulu. Sholat, selesai sholat pulang dulu, mungkin ganti pakaian ya, kemudian ganti pakaiannya bukan di tempat korban tapi di rumah, kemudian berangkat untuk menyembelih hewan korban. Jadi urutannya seperti itu, jamaah rahimakumullah. Sunnah-sunnah kecil ini perlu untuk diingatkan, untuk memegang syiar namanya ya, memegang atau menepati syiar Allah. Para jamaah kaum muslimin, sebaiknya orang yang berkorban itu menyembelihnya sendiri. Menyembelihnya sendiri itu sebaiknya. Di dalam satu riwayat yang jumlahnya banyak sekali ya, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi kabsyaini amlahaini kemudian akranaini biyadihil karimati, gitu ya. Jadi zabahahuma biyadihil karimati. Nabi itu setiap berkorban itu disembelih dengan tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa lebih baik atau disunnahkan orang yang berkorban itu menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Namun apabila tidak mungkin untuk melakukannya, sebaiknya yang berkorban itu menyaksikan hewan kurbannya ketika disembelih, dan yang menyembelih biasanya menyebut namanya. Allahumma hadza min Fatimah. Nah, kalau ketika yang disarankan oleh Kanjeng Nabi, wahai Fatimah, saksikan kurbanmu, ya Fatimah ya datang untuk menyaksikan kurbannya. Dan oleh Rasulullah disunnahkan ketika menyaksikan hewan kurbannya disembelih itu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini kan sunnah kecil-kecil yang kadang-kadang dilalaikan dan atau mungkin bahkan tidak diperhatikan, ya. Jadi ketika kita menyaksikan hewan kurbannya disembelih dan yang menyembelih membaca begini, misalkan Allahumma hadza min Pak Fulan, misalkan ya, hadza min Pak Fulan laka, ya, minka walaka. Wahai Allah, ini adalah kurban dari Bapak Fulan, darimu dan untukmu. Misalkan seperti itu. Di saat disembelih ses itu ya, pisau sudah ditekankan pada leher kurban, maka yang berkurban menyaksikan tadi membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terkait dengan hewan kurbannya tadi sudah, silahkan dibagi. Panitia biasanya jauh lebih sudah siap terkait dengan pembagian ini. Yang sebetulnya yang berkorban itu memiliki hak, demikian juga keluarga besarnya memiliki hak, tetangga-tetangga dekat memiliki hak,
tetangga-tetangga jauh yang tidak mampu memiliki hak. Yang demikian ini banyak hadis yang meriwayatkan bahwa wa at'imu li ahlihi wa at'imu li ahlihi bisulus, dan berikanlah makan hewan kurban itu kepada keluarga kalian sepertiga. Jadi boleh ya, kita itu yang sepertiga itu dibagikan untuk keluarga kita sendiri, itu boleh. Kalau tidak ya tidak apa-apa, kita aja kemudian mengambil sebagian untuk keluarga kita sendiri, tidak memikirkan keluarga besar kita misalnya, ya tidak apa-apa. Biar dipikirkan oleh masyarakat, maksudnya panitia takmir dibagi, monggo. Itu hanya batasan maksimal, itu sepertiga hak membagi dan menikmati. Kemudian wa'atimu li fuqara'i jironihi, dan silahkan diberikan kepada tetangga-tetangga terdekat untuk sepertiga. Kemudian diberikan kepada fuqara masakin secara umum sepertiga. Lisa'ilina bithulfi, pada orang peminta-peminta, fuqara dan masakin yang sepertiga. Itu batasan maksimal untuk seseorang yang berkorban, yaitu sepertiga. Itu batasan maksimal. Namun umumnya kita sudah menyerahkan kepada takmir, itu lebih baik. Dan yang berikutnya adalah masalah upah penyembelihan, ya. Lebih baik apa yang sudah dilakukan masyarakat itu, memberi sari, ya. Sari itu umum, saya sering menerima sari itu ya. Ini ada orang menyerahkan sapi misalkan untuk disembelih, kemudian nitipkan sarinya itu 100.000. Jadi sari ini nanti maksudnya ya untuk upah kurban itu. Dilarang mengambilkan upah kurban dari bagian kurbannya. Misalkan kulitnya, dagingnya, kepalanya, untuk upah yang nyembelih itu dilarang. Nah, itu wala tujazir, wala tujazir min ba'di adhiyatikum, jangan sekali-kali kalian memberikan upah sebagian dari binatang kurban kalian. Ada lagi wala tabi'u jilduha, jangan sekali kalian menjual kulitnya. Nah, kulit ini tidak boleh dijual, ya? Tidak boleh dijual. Kalau zaman Rasul kulitnya ya dibagi juga. Nah, kalau sekarang mungkin diberikan orang untuk semacam hadiah, orang-orang yang mungkin memiliki kesergepan di masjid misalnya, yang sergep menjaga kebersihan masjid, merbot misalkan, diberi hadiah kulit, tidak apa-apa. Kulitnya untuk beduk itu tidak apa-apa ya, untuk beduk di masjid itu tidak apa-apa. Yang penting kulit itu dimanfaatkan untuk kebajikan, tetapi tidak kembali kepada yang berkorban, gitu ya. Kalau dijual itu tidak diperkenankan. Ini ada satu hadis ya, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka dia tidak berkorban. Nah, ini kan eman-eman ya, menjual kulit saja kurbannya tidak sah. Artinya eman-eman kalau menjual kulit itu membatalkan hukum kurban. Ini supaya kita berhati-hati, mengingatkan panitia atau yang jadi panitia, atau mungkin kita yang berkorban itu bisa lebih memegang syiar dari sunnah berkorban itu sendiri. Demikian saudara-saudara dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sedikit terkait dengan kajian ya, kajian kurban, supaya hal-hal kecil itu tidak diabaikan, supaya mendapat perhatian dari kita.
tadi misalnya orang yang menyembelih hewan kurban itu supaya ndang selesai dimulai menyembelihnya sebelum sholat, itu tidak sah kurbannya. Kan tadi yang baik sholat dulu, pulang dulu, baru menyembelih kembali ke tempat penyembelihan kurban. Nah ini ada yang ingin praktis, sebelum sholat disembelih dulu, nanti baginya setelah sholat. Nah itu juga tidak sah kurbannya. Itu seperti orang menyembelih untuk selamatan sendiri. Jadi hukumnya bukan kurban. Demikian, ma'asyiral muslimin, silahkan apabila ada hal-hal yang mungkin terlewatkan supaya kita lebih detail pemahaman kita terhadap sunnah kurban dan sunnah sekitar Idul Adha ini, saya berikan kesempatan untuk bertanya agar apa-apa yang menjadi ganjalan sunnah di pikiran kita itu bisa kita pahami bersama-sama. Saya kira demikian sementara, dan saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Barakallahu li wa lakum. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Zainal atas taujih yang sudah kita sama-sama simak pada sore hari ini. Baik Ayah Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand ya, raise hand, atau ditulis di chat room. Silakan. Untuk dua penanya ya Ustadz. Silakan Ayah Bunda, jika ada yang ingin bertanya. Monggo melengkapi apa yang saya sampaikan biar lengkap ya. Ada door prize untuk penanya ya. Silakan dibuka mic-nya, kemudian atau raise hand dulu, angkat tangan dulu. Ada door prize menarik untuk penanya pertama. Saya yang tanya loh. Silakan raise hand ya. Udah belum masuk dah, Mbak Mimi. Tidak masuk ada. Ya, silakan Ustaz. Mbak Mimi. HP-nya bareng. HP-nya bareng Ustazah, saya tidak cukup. Ya, silakan Ustaz Mimi bertanya. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Nggih. Misalnya kita kan belum akikoh. Kita kan belum akikoh, tapi kita sudah terlanjur masa tua gitu loh Ustaz. Mana dulu akikah apa kurban dulu? Iya ya. Oh, dan kayak gitu. Kata akikoh kedudukannya sebagai orang tua ya, berarti ya. Kalau halo, bisa didengar ya? Ya, siap Ustaz. Nah, kalau kita kedudukannya sebagai orang tua, maka didahulukan akikohnya ya. Anak kita yang belum kita akikoi supaya kita akikoi ini, karena akikoh itu asal muasal hukumnya adalah 1 minggu setelah lahir anak kita bila ada rizki. Itu kalau enggak 1 minggu, ada di hadis lain itu bisa ditunda 2 minggu berikutnya, berarti minggu kedua. Kalau katakan tanggal 7 bisa tanggal 15, itu untuk batasan akikoh. Namun apabila belum bisa
maka kapan punya rizki itu segera diakikoi. Maka apabila memang belum diakikoi ketika ada rizki, maka akikohnya didahulukan. Setelah itu baru tahun berikutnya kita menyiapkan untuk kurban, begitu. Karena di dalam persoalan akikoh itu disebut sebagai rungguhan. Rungguhan itu tepat. Apabila akikoh berarti tinggi atau tebus. Nah, ini maka karena sunnah muakadahnya ditebus, maka hendaknya kapan ada itu dilaksanakan. Ya, hanya kalau akikoh kan tidak terikat dengan waktu Zulhijjah, ya, kapan saja ada rezeki jadikan untuk, ya, kalau kurban terikat dengan waktu Zulhijjah. Oke, insya Allah demikian. Apa namanya, kurbannya bisa punya rezeki, gitu insya Allah. Insya Allah paham. Ya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Umi Ibrahim untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bunda. Umi Ibrahim. Ustaz, ini dengan berkorban, korbannya itu di tempat yang jauh, Ustaz. Itu korban katanya harus memastikan loh. Misalkan korbannya dikirim ke daerah mana gitu, lewat chat gitu, terus kita yang berkorban tidak menyaksikan, itu pripun sekarang. Terus juga ada fenomena dagingnya itu tidak dibagi langsung, Ustaz. Sekarang dibentuk kayak semacam kornet, ngoten. Jadi katanya supaya bisa menyebar lebih rata dan lebih lama kalau sudah diolah. Secara fikih niku pripun? Diolah dulu daging kurbannya. Ngaten, Ustaz. Ngapunten Ustaz, mic-nya di unmute dulu. Mic-nya dinyalakan dulu, Ustaz. Oke, ngapunten lupa. Saya ulang ya, bahwa pertanyaan tadi itu menyangkut fenomena membludaknya hewan kurban. Kalau terjadi, maka sebagai panitia memang ini harus manage dengan baik. Jangan sampai kalau sekedar dibagi-bagi masyarakat bosan, ya, dan kemudian malah menimbulkan blenger dan sebagainya. Ini bisa secara fikih diolah itu boleh, karena memang membagikan dagingnya itu bukan berarti melarang campur bumbu, ya, bukan melarang campur bumbu. Pada hakikatnya dimasak atau mentah itu adalah daging hewan kurban sudah dibagikan. Jadi bentuknya daging matang, kornet dan sebagainya itu boleh, dengan catatan bahwa pada hari raya itu seluruh kaum muslimin memang sudah faktanya bergembira ria menikmati daging kurban. Maka yang di kornet dibagikan untuk di luar hari-hari
raya itu karena kelebihan. Jadi seperti itu. Karena memang di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu ada kalimat, ada hadis yang begini, wa'atimu wadakhiru, makanlah atau hidangkanlah dan simpanlah. Nah, kata wadakhiru ini dan simpanlah ini di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu, maksud di sana adalah kalau ya, tidak bisa dihabiskan dalam hari-hari ini, bisa dihabiskan di luar hari-hari berikutnya, maksudnya di luar hari-hari tasrek atau hari-hari nahar. Jadi bisa bulan berikutnya dan sebagainya, agar manfaatnya lebih baik. Misalnya saya berikan satu contoh, kalau di panitia haji di Makkatul Mukarramah, di sana bukan hanya kurban saja, tetapi termasuk denda haji. Nah, denda haji itu hampir semua yang melaksanakan haji tamattu, misalnya Indonesia ini kan semua pakai denda hadyu, ya, pakai hadyu atau pakai dam. Itu juga satu kambing tiap orang. Otomatis ini tidak mungkin kalau dibagi langsung semuanya pada hari itu. Itulah sebabnya di sana mungkin juga diawetkan, apa itu dibuat dendeng atau dibuat kornet tadi itu, sehingga bisa disebar ke negara-negara yang dikatakan sebagai negara miskin, negara yang kekurangan seperti di Afrika dan sebagainya, ya, dikirim, ya, ke negara tersebut dari daerah yang membludak dagingnya seperti Saudi Arabia itu. Tapi penyembelihan tetap di tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu. Insya Allah demikian, sehingga tetap sah sebagai kurbannya. Nggih, ngaten insya Allah. Kalau untuk non-muslim, Ustadz, kalau di daerah saya itu misalkan untuk orang Hindu boleh. Ngaten, nggih. Untuk pembagian daging kurban ini dibolehkan untuk semua masyarakat, ya, untuk semua yang di sekitar kita. Ini untuk semua yang di sekitar kita, monggo. Jadi karena dekat dengan kita, apalagi katakan sangat pantas untuk diberi, ya termasuk yang didahulukan diberi saja, karena memang tidak dibatasi khusus untuk orang Islam. Semua pemberian dari umat Islam itu tidak dibatasi harus diberikan kepada umat Islam, termasuk sedekah, ya, atau membantu sosial. Katakan kalau sekarang tidak disebut sedekah, istilah kerennya kan bantuan sosial. Itu boleh kepada siapa saja, kaum muslimin memberi kepada non muslim, itu diperbolehkan. Ini basyariah atau kemanusiaan, untuk menolong sebagai kemanusiaan. Demikian Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada batasan memberi, itu harus kepada umat Islam saja. Tidak ada batasan di situ di dalam fikih. Nggih, ngaten insyaallah, ya. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Jazakallah, terima kasih Ustaz Jaina. Pada Umi Ibrahim sudah jelas, nggih? Nah, waktu kita sebentar lagi sudah berakhir, Ayah Bunda. Disampaikan terima kasih. Maksudnya kepada kita semua untuk bagaimana kita mensikapi atau menghadapi Idul Adha. Ini masih ada resen dari Ustaz Nurwanto, atau ada yang mau disampaikan? Silakan Ustaz. Oke. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Ini Ustaz, ada orang itu kadang kan ini ya, bernazar pengen kurban gitu. Kan hukum aslinya kan sunnah ya. Bernazar pengen kurban itu apakah hukumnya jadi wajib gitu?
Itu yang pertama. Yang kedua ini Ustaz, biasanya ada pemahaman begini. Kan korban sudah diserahkan ke panitia kan, nanti ini otomatis jadi milik panitia begitu. Apakah begitu atau bagaimana Ustaz ini anunya apa penjelasannya? Ya, terima kasih Ustaz. Baik, masih ada satu, mudah-mudahan yang lain sabar ya. Yang pertama, orang bernazar untuk korban. Misalnya kalau saya panenannya lebih 10 ton, saya akan berkorban. Misalnya seperti itu. Korban itu asli hukumnya ada yang menyebutnya wajib. Misalnya dari mazhab Imam Hanafi. Tetapi para ulama mayoritas itu menghukumi berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi asal hukum yang paling masyhur korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun apabila dinadari seperti tadi, kalau panenan saya tahun ini 10 ton saya akan berkorban, hukumnya menjadi wajib. Dan apabila tidak dikorbankan, maksudnya tidak berkorban, hukumnya berdosa. Tetapi tidak berkorban itu hukumnya hanya makruh, ya, tidak bernazar. Tidak bernazar cukup, tidak berkorban hukumnya makruh. Tapi kemudian kalau orang bernazar, korban hukumnya jadi wajib. Namun begini, ada catatan lagi jamaah. Kalau seandainya saya hari ini sudah beli kambing dan sudah saya niatkan untuk berkorban, misalnya ya, hukumnya jadi wajib. Karena saya membeli kambing sudah saya niatkan untuk berkorban. Kalau belum beli, kemudian masih masih memetakan keuangan, itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Tapi kalau sudah beli itu ya, apalagi ditanya kok beli kambing apa untuk korban? Enggih. Nah, kata enggih itu yang menjadikan wajib, menjadi hukumnya jadi wajib. Asli hukum berkorban adalah sunnah. Tetapi kalau bernazar hukumnya jadi yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang sudah menyerahkannya kepada panitia, maka menjadi hak panitia. Ya, kita sudah tidak bisa campur kecuali pesan kepada panitia. Contohnya begini, Pak, kepada ketuanya ya, saya nanti pesen 5 bungkus untuk keluarga dekat saya. 5 bungkus ini nanti bobotnya bagaimana? Benjing di boboti pinten saya dagingnya setengah kilo mawon sami pun. Umpama terus kemudian untuk keluarga kami yang 5 itu mohon diberi yang 1 kiloan karena yang dikorbankan sapi, pantaslah kalau minta yang keluarganya minta 1 kiloan. Pesan seperti itu boleh kepada panitia. Jadi kalau diizinkan oleh panitia, ya itu kita boleh. Tapi kalau panitia, waduh, kelihatannya kok anu nih benjing lek dibagi nemen anu niki, nemen repote. Nggih mboten saged. Nah, kita ya ndak apa-apa juga. Tapi pesen yang seperti itu boleh. Pak, untuk keluarga kami saya pesen 5 bungkus. Dan adiknya nyonya, misalkan seperti itu. Itu boleh diperbolehkan. Walaupun itu sudah menjadi hak panitia. Nah, kita pesennya kepada panitia. Insyaallah kata. Insyaallah ya. Demikian Ustaz ya. Insyaallah. Sabun insyaallah. Le, kena enak tak suri sih. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Bunda semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Waktu kita sudah tinggal 5 menit. Ini ada satu door prize. Silahkan dijawab pertanyaannya. Bagi yang bisa menjawab nanti ada door prize
spesial ya dari Dr. Ferihana. Pertanyaannya, silakan raise hand ya. Untuk penanya ketiga tadi dari Ustazah Meme dapat door prize. Dan yang kedua insya Allah nanti ada pulsa ya Ustazah Umi Ibrahim. Pertanyaannya tadi dipaparkan oleh Ustadz bahwa bulan Zulhijjah itu adalah bulan di mana kita selalu diingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah. Pertanyaannya, di surat apakah dan di ayat berapa? Hal tersebut disebutkan, Ayah Bunda. Silakan raise hand. Halo, Ini siapa ya? Ini atas Ustaz Zainal konjan singgi. Silakan siapa yang mau menjawab? Lah enggak itu dibagi, Bang. Aku yang gede tapi berbagi ya bisa mantak. Aku. Silakan. Minta. Mari ini ikut jajan Mondi, jajannya adik mau mari Mbak. Jelas ya pertanyaannya ya Bunda ya. Di surat apa dan ayat berapa kita selalu diingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Zainal di taujih beliau. Baik, tidak ada yang jawab. Surat dulu 5. Surat apa? Siapa yang menjawab? Surat Al-Hajj ayat 25. Mana Ustaz? Betul apa salah Ustaz? Suratnya Al-Hajj betul. Ayatnya 35. Nggih, ya. Al-Hajj ayat 25. Mohon maaf ini tapi tidak sesuai tata tertib Ustaz. Namanya tidak muncul di tidak muncul namanya, tidak ada namanya. Nama itu nama Galaxy Tab ya. Bukan nama siapa ini? Al-Hajj ayat 25. Sadomi baik, terima kasih. Nanti boleh menghubungi admin ya untuk doorpress-nya. Alhamdulillah, terima kasih. Surat Al-Hajj ayat 25. Al-Hajj ayat 25. Ayat 25 Ustaz. 25. Sekarang Ustaz Zainal. Ayatnya salah ya Ustaz ya, mohon maaf. Quran surat ayat 25. Oke, syaratnya masih salah. Surat Al-Hajj ayat 35. Oke, ayatnya masih salah ya Ustaz ya. Baik, berikutnya Al-Hajj ayat 25. Doorpress-nya masih belum ada yang mendapatkan. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu Surat adalah Al-Hajj. surat keberapa di dalam Al-Quran? Ayat 25. Bagaimana Ustaz? Dah. Surat ke? Al-Hajj ayat 25 Ustazah. Berapa? Al-Hajj itu surat Al-Hajj Surat ke-22. 25. ya Ustaz. Surat ke-22. Bagaimana Ustaz? Betul? Salah. Ya, itu surat Al-Hajj ayat 20. 22. Pada kajian diraih oleh Ustazah Atika. Ustazah Atika. Baik. Ujinya dan waktunya Dayah Bunda, terima kasih. Boleh dibuka mic-nya, kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Ustadz Zainal. Kita tutup dulu dengan
doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.